Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Oke, semoga kalian selalu sehat ya. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan terkait materi virus dan bahaya AIDS. Oke, di sini untuk memenuhi kompetensi ajar, yang pertama yaitu untuk menganalisis struktur, replikasi, dan juga peranan virus dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan kampanye terkait bahaya dari virus, contohnya itu virus AIDS. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat ada peta konsep yang nanti kita akan bahas, yaitu yang pertama virus dari struktur, bentuk, ukuran virus. Yang kedua terkait perkembangbiakan virus. Nanti di sini dijelaskan juga terkait daur hidup virus dari litik ataupun lisogenik, dan juga peranan dari virus itu sendiri. Ada peranan yang merugikan dan juga peranan yang menguntungkan. Oke, kita lanjut ke materinya ya anak-anak. Nah, jadi di sini Ibu akan membahas apa sih virus itu. Nah, virus ini berasal dari bahasa Latin, dari kata virion yang artinya itu racun. Nah, sejarah dimulainya virus ini dimulai pada tahun 1883, di mana ditemukan adanya penyakit yang disebabkan oleh suatu makhluk hidup, tapi masih asing nih. Nah, jadi ditemukan bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Nah, penyakit ini nantinya juga akan dikenal dengan istilah tobacco virus. Nah, kan kita udah tahu nih virus ini. Jadi virus itu kalau misalnya lebih singkat lagi, virus itu makhluk hidup tapi kayak menyerupai benda mati karena dia bisa dikristalkan. Dia juga bisanya hidup menempel ataupun dia hidup pada sel yang hidup gitu. Oke, kalian ngerti kan? Nah, kita berlanjut ke ciri-ciri virus. Nah, yang pertama, coba apa ciri-ciri virus? Ya, kecil. Ya, dapat dikristalkan. Benar tadi Ibu bilang kan? Nah, terus juga virus juga terdiri dari beberapa selubung protein dan juga bahan inti. Nah, selanjutnya yaitu virus juga nggak memiliki membran kayak sel hidup gitu. Nah, yang selanjutnya itu virus ini bisa dihilangkan dengan sinar ultraviolet, dan juga biasanya seperti yang Ibu bilang tadi bahwa virus ini hanya bisa hidup di sel yang hidup gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu virus di suatu makhluk hidup gitu, terus kemudian makhluk hidup itu mati, maka si virus juga akan mati, soalnya dia nggak bisa hidup di sel yang mati gitu, karena dia hidup dari inangnya. Nah, kita akan membahas terkait struktur virus. Nah, bisa kita lihat di sini virus ini kan nggak termasuk sel kan, karena dia nggak memiliki membran, bagian-bagian organel ataupun seperti organel yang ada di sel-sel lainnya. Tapi ada juga virus yang agak lengkap nih. Nah, virus yang memiliki organel yang agak lengkap dari serabut ekor, kepala sampai si ekornya itu namanya virion. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa si virus ini memiliki kepala, terus kapsid, selanjutnya asam nukleat, leher. Di sini ada ekor, bagian ekornya itu terdiri dari serabut ekor, lempeng dasar, dan juga jarum penusuk. Oke, di sampingnya juga kalian bisa lihat terkait struktur virus dari segi melintangnya. Nah, oke, berlanjut ya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk virus. Nah, bentuk virus ini bermacam-macam loh. Jadi, kalian harus tahu bentuk virus itu bisa kita kenali dengan bentuk gimananya. Misalnya, nih, virus itu kayak batang, berarti bacillus gitu. Bulat, ada yang kayak bola, polihedral, ada yang kayak huruf T nih. Ada oval ataupun filamen. Dan juga silindris. Contohnya itu, kalau misalnya yang bulat ya, itu contohnya virus HIV, virus influenza. Contohnya lagi kalau yang polihedral itu adenovirus. Kalau yang kayak batang itu tobacco, mosaic virus, dan juga kalau yang spiral itu kayak ebola virus. Jadi virus itu memiliki bentuk yang macam-macam. Oke, selanjutnya perkembangbiakan virus. Sebelum berlanjut ke perkembangbiakan virus, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, masih cukup ya. Mungkin kalian belum ada pertanyaan. Nah, selanjutnya yaitu perkembangbiakan virus. Nah, perkembangbiakan virus ini juga disebut juga dengan replikasi virus. Nah, si perkembangbiakan virus ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu virus siklus litik, dan juga yang kedua siklus lisogenik. Nah, bisa kita lihat pada gambar di sini. Nah, yang pertama itu ketika si virus ini menempel pada sel inang. Nah, jadi ada suatu virus nih. Ini sel inang. Nah, ada suatu virus yang nempel
di sel inang, dan dia memasukkan DNA virusnya ke dalamnya, ke kromosom bakteri. DNA VG-nya masuk. Selanjutnya itu selanjutnya nantinya setelah si virus, DNA virus dan juga DNA dari sel inang ini bertemu di suatu sel yang hidup, ini bakalan melingkar, bakalan menyatu, dan si virusnya bakal mengambil alih si bakteri ini, si sel hidup ini. Nah, selanjutnya yaitu nanti karena udah diambil alih, dia berpecah-pecah. Jadi dia berpecah-pecah dan memproduksi protein sintesis baru. Kan kalau misalnya suatu sel itu kan pasti memproduksi protein kan. Nah, karena si virus ini dia udah mengambil alih, udah kayak menjajah si sel inang ini. Jadi kalau si sel inangnya pecah, mensintesis protein ataupun mensintesis apapun itu, nanti dia juga bakalan ikutan berkembang biak. Jadi adalah beberapa virus-virus baru. Misalnya ada virus 4 nih. Selanjutnya yaitu setelah si virus-virus baru ini sudah jadi, itu berarti menjadi virus baru. Nah, setelah menjadi virus baru, dari sel, kan dia jadi penjajah di sel inang itu. Kalau udah jadi sel virus baru, maka dia akan keluar. Jadi namanya lisis. Oke? Jadi kalian bisa analogikan kayak gitu ya. Jadi fase lisis ini fase ketika dia udah jadi virus baru, dan kalau misalnya udah puas menjajahnya gitu, dia keluar. Selanjutnya yaitu siklus lisogenik. Nah, siklus lisogenik ini dari si virus yang udah melepas tadi, dia juga menjajah lagi, masuk ke sel inang, masuk ke sel hidup gitu. Setelah masuk, dia juga menjajah, melingkar, menyatu dengan si sel hidup, dan kemudian siklus tahap berikutnya, si kromosom ini ikutan menyatu. Jadi dia nggak kalau misalnya lisogenik itu nggak nyatu gitu, tapi dia ikutan kayak gini lisogenik. Kemudian setelah ikutan tetap aja kan, berarti dia si sel inang ini memproduksi sintesis baru, dan otomatis si virus juga ikut berpecah-pecah. Jadi bakteri ini bereplikasi secara normal, dan juga disalin yang bakteri awalnya. Nah, si kromosom bakterinya ini menjadi profaga. Jadi ada 2 bakteri gitu. Kalau lisogenik itu tanpa melepaskan, kalau lisis itu melepaskan. Oke? Bisa kalian pahami sampai sini? Ya, bisa Ibu. Oke, selanjutnya yaitu peranan virus. Nah, menurut kalian gimana sih peranan virus bagi kehidupan manusia? Apakah semuanya buruk atau ada yang bagusnya juga? Ya, benar, ada yang bagusnya juga. Jadi Allah itu menciptakan suatu makhluk hidup itu atau suatu benda itu nggak ada yang nggak ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya walaupun sedikit. Nah, jadi pertama kita ulas dulu terkait peranan virus yang merugikan dulu nih. Coba kalian boleh sebutin setahu kalian apa yang virus yang menyebabkan penyakit ataupun yang merugikan manusia. Ya, benar, virus COVID itu salah satu yang merugikan. Yang 2 tahun kemarin kita santer banget itu kan prokes, proteksi kesehatan, dan pandemi itu kan 2 tahun itu COVID, itu merupakan salah satu jenis virus. Nah, COVID, terus apa lagi? Ya, virus AIDS, HIV. AIDS itu penyakitnya, kalau HIV itu virusnya, Human Immune Virus, Immunodeficiency Virus. Kemudian campak, rabies, influenza, dan juga lain-lain. Ada juga pada hewan, contohnya itu virus rabies. Dan juga kalau misalnya pada tumbuhan, gimana? Oh, kalau sama tumbuhan gitu, tumbuhan juga ada. Contohnya itu yang tadi kita bahas pertama itu penyakit mozaik pada tembakau. Oke. Selanjutnya itu peranan virus yang menguntungkan. Coba kalian tebak apa peranan virus yang menguntungkan sepemahaman kalian? Oke, boleh. Pembuatan vaksin, iya benar. Jadi pada pembuatan vaksin ini, si virus ini dilumpuhkan dan diberi antibodi biar si virus ini bisa melawan virus yang ada di dalam badan. Misalnya virus COVID, kita dikasih vaksin COVID, maka si virus ini, vaksin ini terdiri dari virus yang dilemahkan. Nantinya si vaksin ini dimasukkan ke dalam tubuh kita dan akan melawan atau bisa mengebalkan imun tubuh kita agar lebih kebal terhadap penyakit atau virus itu. Oke, bagus.
Yang kedua yaitu digunakan biasanya rekayasa genetika. Selanjutnya produksi hormon juga bisa, pengobatan secara biologi bisa, dan yang lain-lain. Oke, kita akan membahas terkait AIDS. Dari virus yang merugikan itu kita ambil satu, contohnya itu AIDS. Kalian sering dengar kan HIV AIDS gitu, di puskesmas itu banyak kan. Nah, AIDS itu merupakan penyakit yang dimana tubuh kita kehilangan sistem pertahanan tubuh atau imun tubuh kita melemah. Nah, jadi AIDS itu kepanjangan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome. Nah, AIDS ini disebabkan oleh virus HIV atau Human Immune Deficiency Virus. Nah, HIV ini merupakan salah satu jenis virus nih. Nah, dari famili Retroviridae dan subfamilinya itu Lentivirinae. Dan di mana Lentivirinae ini biasanya menyerang sel limfosit. Kalian nanti akan belajar terkait sel-sel darah. Itu kan ada limfosit kan. Nah, limfosit ini kan sel darah putih yang mana menjaga tubuh kita dari penyakit yang memakan bakteri limfosit tuh. Nah, ketika si HIV ini menyerang tubuh, maka dia akan menyerang si limfosit ini, si penjaga ini. Jadi tubuh kita gak ada yang jaga lagi gitu. Makanya si penyakit AIDS ini bakal mengakibatkan banyak banget penyakit-penyakit yang gampang masuk ke dalam tubuh yang tidak terlindungi gitu. Nah, penyakit ini biasanya itu jangka panjang, misalnya 10 tahun ataupun bahkan 20 tahun gitu. Karena gejalanya itu ada yang bahkan nggak kelihatan gitu. Nah, bisa kita lihat di sini ada gambar terkait Human Immune Deficiency Virus. Bisa kita lihat ada glikoprotein, lipid, RNA, kapsid, matriks, dan juga enzimnya. Nah, selanjutnya penularan AIDS. Kalian harus tahu juga nih penularan AIDS. Kan Indonesia ini salah satu penderita AIDS terbanyak ya. Contohnya bisa kita lihat pada kalian lihat berita itu banyak banget orang di Bandung yang terkena AIDS gitu. Nah, gimana sih cara penularan si AIDS ini atau virus HIV ini? Nah, virus HIV ini bisa ditularkan oleh penderita AIDS yang memakai jarum suntik secara berulang. Misalnya juga selain penderita ini ada juga jarum suntik bekas akibat pecandu narkoba gitu kan. Nah, selain itu juga seks bebas. Kita juga harus menjauhi seks bebas karena itu merupakan sarang penyakit. Di situ banyak banget gampang banget tertular penyakit AIDS ini. Nah, selanjutnya juga ada penularan dari ibu ke bayinya. Misalnya ibunya udah AIDS nih. Nah, bayinya juga bakalan menderita AIDS karena gitu dari si ibu ke bayi kan dalam satu tubuh gitu. Jadi virusnya bakalan ke bayi juga. Kita juga bisa mencegah HIV dengan 5 jari. Stop HIV dengan 5 jari. Yang pertama absen, yaitu tidak sama sekali melakukan seks bebas. Yang kedua yaitu be faithful. Yang kedua itu setia. Jangan gonta-ganti pasangan gitu. Yang ketiga yaitu kondom. Yang keempat yaitu drugs atau tidak mengonsumsi narkoba ataupun jarum suntik bekas, dan juga education. Education itu sekarang kita sosialisasi terkait AIDS dan juga penularannya. Gitu. Oke, materi selanjutnya akan kita bahas minggu depan. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, cukup. Oke, habis ini jangan lupa kalian kerjakan tugas dari ibu. Ibu tutup perjumpaan kelas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah.